Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada video ini, kami akan membahas tentang observasi sistematis, mulai dari definisi, komponen, serta tahapan dalam observasi sistematis. Kami berharap video ini bisa membantu kalian lebih memahami materi mengenai observasi sistematis. Observasi sistematis adalah observasi yang sifatnya ilmiah yang dilakukan oleh profesional. Contohnya seperti dokter, psikolog, hakim, jaksa, pekerja sosial, dan guru untuk mengambil keputusan yang menunjang profesinya masing-masing. Para profesional tersebut melakukan observasi dengan tujuan untuk menetapkan diagnosis. Contohnya itu seperti dokter. Ketika pasien masuk ke dalam ruang praktik sambil menanyakan keluhan, ia juga mengobservasinya. Dalam pelaksanaannya, observasi yang mereka lakukan harus direncanakan secara matang dan secara sistematis. Ada teknik-teknik tertentu dan persyaratan tertentu yang dijalankan agar dikatakan ilmiah. Settler 2006 menyatakan agar lebih bermanfaat, maka suatu observasi yang sistematis haruslah yang pertama disengaja, yang kedua terfokus, yang ketiga, memiliki limit data yang dikumpulkan. Yang keempat, memiliki metode pencatatan yang terstandarisasi, valid, dan reliable. Oke, terima kasih buat pembicaraan pertama yang udah jelasin nih soal definisi observasi sistematis. Sekarang saya dan rekan saya akan jelasin nih soal komponen-komponen observasi sistematis yang penting banget buat kalian perhatiin. Ada 4 komponen utama yang dibahas oleh Sandberg 1997 yang terdiri dari where, what, when, dan how. Where terdiri dari natural setting, simulated setting, dan laboratory setting. What terdiri dari event sampling dan time sampling. When terdiri dari immediate recording dan retrospective recording. How terdiri dari participant observation dan non-participant observation. Yang pertama, where. Ini soal lokasi observasi alias tempat kita ngamatin. Tergantung dari kontrol situasinya bisa beda-beda. Yang pertama ada natural setting. Tempatnya yang nggak terlalu dikontrol alias pengamat cuma ngamatin nih kejadian apa adanya di kehidupan sehari-hari. Contohnya kita ngamatin perilaku anak-anak main di taman atau interaksi orang kantor tanpa ngeganggu. Yang kedua, contrived or simulated setting. Ini situasinya yang dibuat tapi masih nyantai, nggak terlalu ketat kontrolnya. Misalnya simulasi kerja atau situasi tes wawancara yang mirip sama kondisi nyata. Terus yang ketiga ada kontrol laboratory setting. Nah ini nih yang kontrolnya ketat banget. Biasanya di lab, semua diatur biar bisa kita fokus ngamatin perilaku tertentu dengan jelas. Contoh gampangnya penelitian di lab psikologi. Komponen kedua adalah what. Di sini kita ngomongin soal apa yang mau kita amati. Fokusnya bisa berbeda-beda tergantung tujuannya. Yang pertama ada event sampling. Event sampling mencatat setiap tingkah laku spesifik yang menjadi target behavior, atau kita mencatat event yang terjadi selama periode observasi. Nah, dalam event sampling, teknik ini memiliki fokus pada kejadian tertentu yang mau kita amati. Misalnya, kita pengen lihat gimana respon anak-anak pas ada konflik. Yang kedua ada time sampling. Time sampling berfokus pada aspek tingkah laku yang dipilih dalam interval waktu tertentu. Terima kasih kepada pembicara sebelumnya. Selanjutnya saya akan mengambil alih. Sini kita akan menjelaskan kapan, when. Nah ini soal waktu observasi, kita harus pilih waktu yang pas buat mengamatin, misalnya di pagi hari atau di siang hari. Tergantung apa yang kita amati harus pas biar hasilnya relevan. Jadi terdapat 2 pilihan yang berkaitan dengan waktu pencatatan. 1. Target behavior. Hal ini memiliki poin plus, yaitu dapat menghindari faktor lupa sehingga akan lebih akurat observasinya. 2. Retrospective recording. Melakukan pencatatan setelah kesimpulan wawancara atau hasil tes sebelumnya. Lalu yang keempat ada how. Bagaimana. Dan terakhir ini soal bagaimana cara kita mengamatin. Ada 2 pilihan. Participan observation. Di sini kita ikut terlibat langsung dalam aktivitas yang kita amati. Contoh, ketika seorang psikolog yang turut bermain dengan anak observer aktif berpartisipasi dalam aktivitas observer, tentunya observer tidak mencatat dan menunda observasinya hingga berakhir. Non-participan observation. Kalau yang ini kita cuma mengamatin dari luar tanpa terlibat. Misalnya
mengamati anak lewat one-way mirror atau CCTV. Terima kasih kepada rekan saya yang sudah menjelaskan mengenai komponen maupun definisi dari observasi sistematis. Di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan dalam observasi sistematis. Terdapat 4 tahapan dalam observasi sistematis. Yang pertama ada tahapan persiapan, yang kedua ada tahapan pelaksanaan, yang ketiga ada tahapan pengolahan data, dan yang terakhir ada tahapan penarikan kesimpulan. Kita mulai yuk dari yang pertama. Yang pertama ada tahapan persiapan. Di sini terbagi lagi menjadi poin-poin penting yang harus banget kita tahu. Pertama, kita harus dulu menentukan maksud dan tujuan. Maksudnya tuh apa sih? Nah, kita tuh harus tahu dulu nih apa sih yang mau kita observasi. Apakah anak-anak, remaja, orang tua, atau orang dewasa. Dan kita juga harus tahu nih apa sih yang mau kita observasi dari subjek tersebut. Apakah kita mau mengobservasi bagaimana anak-anak itu bisa berinteraksi secara sosial. Kemudian apakah anak-anak itu bagaimana anak-anak itu bisa menyelesaikan masalah. Selanjutnya yang kedua adalah landasan teoritik. Artinya ini tuh berhubungan dengan namanya ilmu pengetahuan. Misal ketika kita mau mengobservasi anak-anak, kita bisa menggunakan namanya teori-teori dalam psikologi perkembangan. Selanjutnya ada jenis data yang diamati. Nah, jenis data yang diamati ini itu bisa berupa kualitatif maupun kuantitatif. Kalau misalnya kualitatif itu berhubungan dengan namanya deskripsi panjang, sedangkan kuantitatif itu berhubungan dengan angka-angka numerik. Lanjut ke tipe pengukuran dan pencatatan data. Di tipe pengukuran dan pencatatan data ini terbagi menjadi poin-poin penting yang lebih kecil yang harus banget kita tahu. Yang pertama tuh ada behavior telling. Artinya kita tuh menghitung seberapa banyak perilaku tersebut muncul. Kemudian melalui checklist. Nah, di checklist ini ketika perilaku tersebut muncul, kita bisa menceklis kolom tersebut. Kemudian rating scale ya, atau rating skala. Ini sama saja seperti checklist, hanya saja ini menggunakan namanya frekuensi. Selanjutnya ada anecdotal record, di mana kita tuh nyatat secara singkat apa sih yang barusan kita lihat. Kemudian ada namanya narrative description. Nah, ini kalau misalnya tadi anecdotal record itu kita mencatat secara singkat, kalau misalnya di narrative description itu kita mencatat secara panjang tentang apa yang kita amati. Kemudian ada diary description, artinya kita nyatat perubahan-perubahan perilaku dari hari ke hari. Kemudian ada perilaku partisipan card, artinya kita tuh bisa ngebantu banget buat ngelihat perilaku dalam partisipan. Lanjut, setelah tadi kita membahas tentang tipe pengukuran dan pencatatan data, di sini kita akan membahas tentang subjek yang diobservasi. Nah, subjek yang diobservasi ini itu apakah kita mau mengobservasi seluruh orang atau kita hanya mengobservasi orang-orang tertentu saja dalam suatu misal perusahaan. Lanjut, menentukan cara pengambilan data. Nah, menentukan cara pengambilan data ini terbagi menjadi 2 bagian. Ada partisipan langsung dan partisipan tidak langsung. Dimana kalau misalnya partisipan langsung itu kita berhubungan langsung atau berkomunikasi langsung dengan subjek. Misal kita bisa melakukan namanya wawancara. Kemudian kalau misalnya partisipan tidak langsung itu keterbalikan dari partisipan langsung, artinya kita tidak berkomunikasi langsung dengan si subjek, melainkan kita menggunakan namanya sistem kuesioner. Lanjut, ada penetapan dan pengolahan data dan interpretasi. Nah, di sini tuh seperti yang tadi sudah saya jelaskan mengenai kuantitatif dan kualitatif. Seperti kuantitatif itu menggunakan namanya tuh SPSS karena dia menggunakan namanya data-data numerik. Nah, kemudian kalau misalnya kualitatif itu berhubungan dengan deskripsi panjang, jadi dia tuh menggunakan namanya narrative description. Kemudian ada tahap pelaksanaan. Yang pertama itu pastikan semua sumber daya seperti waktu, tempat, dan alat pencatatan telah disiapkan dengan baik. Terus yang kedua melakukan observasi dengan menjaga sikap netral agar subjek tidak menyadari sedang diamati dan diperlakukan secara alami. Terus yang ketiga, tetap jaga etika profesional termasuk kerahasiaan data dan perlindungan privasi subjek. Kemudian ada tahapan pengelolaan data. Kumpulkan data dengan metode sampling atau time sampling sehingga tidak perlu semua data diamati. Yang kedua, data kuantitatif diolah dengan analisis statis menggunakan software seperti Excel atau SPSS. Data dianalisis melalui metode coding, tematik, atau naratif. Kemudian ada tahapan penarikan kesimpulan. Analisis data yang telah diolah untuk melakukan kesesuaian dengan teori yang digunakan untuk menemukan pola perilaku baru. Terus yang kedua, buat kesimpulan yang jelas berdasarkan temuan observasi dan pastikan interpretasi data sesuai dengan tujuan awal penelitian.